ya, dengan teman-teman. iblis. Dengar ya, semua sudah patah ya teman-teman ya. Sudah patah ya teman-teman ya. Oke. Saya sudah menjawab. Di situ dia tidak menjawab satu pun pertanyaan kami. Di situ kami mengatakan, kamu mengatakan bahwa giliran saya Allah tidak punya sekutu. Giliran Makanya saya menanyakan kepada kamu, bagaimana kamu mengatakan bahwa Allah tidak bersekutu? Giliran saya di bertanya, surat Maryam nomor 3 di situ dikatakan, giliran saya bertanya, Silakan. Allah mengutus setan. Suruh dia di situ. berilmu ini dulu, suruh diem. Kamu yang tidak ada ilmu, kamu yang tidak berilmu ya. Pertanyaan Jadi semua tidak bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan saya. Itu sudah tidak bisa menjawab. Silakan. 1 Samuel 18 nomor 10. Kamu aja tidak bisa menjawab. Mau menjawab, minta dijawab. Saya baca. Saya bacakan. Keesokan harinya. Giliran orang dia ini si mundur ini nggak bisa diskusi dia. Kamu yang tidak bisa diskusi, semua goblok ini tidak bisa menjawab. Giliran saya. Jawab apa? Giliran semua ini goblok tidak bisa menjawab. Orang jelasin benar. Jelasin apa? Apa yang dia jelasin? Apa yang dia jelasin? Giliran saya. 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu sekongkol? Sabar. Bersekutu dengan iblis? Satu. Matius 4 tidak bisa jawab. Matius 4 nomor 1. Tuhan membawa Yesus untuk dicobai iblis. Apakah setan dan iblis, Tuhanmu dan iblis bersekongkol untuk mencobai Yesus? Jawab. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab ya. Silakan. Oke. Saya baca dulu dari ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu dengki Daud. Ayat 10. Keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti hari-hari atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud bermain kecapi seperti hari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi Bang Juma, apa? Bukan Tuhan yang bersekutu dengan iblis, ini karena Tuhan hatinya kebencian si Saul lah, maka iblis itu datang menguasai hidupnya karena dia sudah benci, dendam, kesumat dengan si Daud. Karena Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu, kalah dia. Patah ya. Saya tanggapin. Sebagaimana kalian juga menanggapin. Saya tanggapin. Buta huruf patah kamu. Saya tanggapin. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka. Dengar. Kamu ya. Ini giliran saya dong. Giliran saya. Saya tanggapin. Diam. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Itu satu. Kemudian
di dalam 1 Samuel 16 nomor 14-15. Sudah Tetapi patah. Sudah patah kamu. Diam. Sudah patah. Diam. Sudah patah kamu. Ini giliran saya. Sudah patah. saya Kamu dong. sendiri tidak bisa Nanti menjawab kamu kok. tanggapi. Ini giliran saya. Tidak bisa menjawab kok kamu. 1 Samuel 16. Tidak bisa menjawab kamu. Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Sudah Tuhan. patah. Sudah patah 1 kamu. Samuel 16 nomor 14. Sudah dipatahkan. Samuel sekarang diganggu oleh roh iblis yang berasal dari Tuhan. Sudah dipatah. Nomor 15-nya. Nomor 15-nya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Jadi- Saul kepadanya. Jadi teman-teman, "Ketahuilah, mulut besar. Ini cuma mulut besar. ketahuilah, Mulut roh besar tidak bisa iblis dijawab. yang berasal dari Mulut besar dari Tuhan tidak bisa dijawab. mengganggu engkau." Mulut Ayub besar 42 tidak bisa nomor dijawab. 11. Ya? Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki perempuan dan Udah semua patah, kenalannya udah yang lama. lari-lari Dan makan dari bersama-sama dia konteks. di rumahnya. Lari-lari. Mereka Udah menyatakan patah Tuhan kamu. bersukacita dan menghibur oleh Sudah- dia karena segala Udah malapetaka patah, udah yang patah kamu. didatangkan Sudah oleh Tuhan. patah. Dan Surat mereka Maryam masing-masing ayat berdiam 83 satu sudah pakai patah sebelas. kamu. Mas. Kemudian Surat Ayub Maryam 1 83 nomor 12. sudah patah Maka kamu firman tidak Tuhan bisa kepada jawab. iblis, Ya. segala yang Katanya ada dalam pintar, kuasamu. ya sudah Janganlah dikatakan engkau di mengurutkan situ antara diri surat kemudian Maryam bergeris dari ayat hadapan Tuhan. 83 sudah patah kamu di situ tidak Saya bisa ulang lagi, menjawab. teman-teman. Saya ulang, Tidak saya bisa ulang. dijawab, Saya teman-teman. ulang dalilnya, saya ulang dalilnya. Turunkan aja si Ayub 1 penghujat ini nomor tidak 12. bisa dijawab. Maka firman Buta Tuhan huruf ini kepada iblis, diturunkan segala karena yang tidak dipunyainya bisa dijawab. ada dalam Baru kuasamu. kali ini katanya Ayub 1 orang pintar nomor tidak 12. bisa menjawab Jelas ya. sekali. Di sini Tuhan berfirman surat kepada iblis, 83 segala yang dikatakan di situ dipunyai Ayub ya. ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Sudah patah kamu Kemudian semua. pergilah iblis Sudah dari patah kamu hadapan semua. Theos. Sudah patah, Iya. mulut besarmu sudah Oke, patah ya. teman-teman, saya ulang lagi. Kalau Ya, mereka tidak ini mau diam, mulut, saya ulang mulut lagi. besar ini Ayub sudah 1 patah, nomor 12. teman-teman ya. Mulut Berfirmanlah besar ini Theos sudah kepada dipatahkan. iblis. Mulut Segala besar yang dipunyai ini Ayub sudah ada tidak bisa dalam kuasamu, jawab. wahai iblis. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap diri. Brohos, Kemudian turunkan pergilah iblis saja. Tidak dari bisa hadapan menjawab Theos. surat Maryam 3. Saya ulang lagi, Dia sekali sendiri lagi. tidak Ayub bisa 1 nomor 12. menjawab. Di situ Berfirmanlah Theos kepada dikatakan. iblis. Nah, segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Saya ulang satu kali lagi. Saya ulang satu kali lagi. Sekarang yang lain turun dulu ya. Ayub Hanya Bang Juma dengan Bang 1:12. Ayub 1 nomor 12. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Berarti Tuhan dan Bang Hos, iblis turunkan yang lain dulu, Bang Hos, bekerja biar kita sama dia. dengan iblis. Turunkan yang lain dulu, Bang Hos. Menguji. Yang lain itu turunkan Nabi dulu, Bang Hos. Ayub. Kalau dia pintar, turunkan yang lain dulu, Bang Hos. Ya. Tidak turunkan Yang dulu, lain-lain turunkan dulu, Yang Bang lain Hos. turunkan dulu. Iya. Iya, Kita turunkan dulu. biar gak ribut. Ya biar nggak Biar ribut. gak Yang ini juga kita ribut. turunkan. Iya, ayo turunkan Hos. Oke. Ya. Mau Ini sesi tahu kedua. saya. Oke. Sesi Mau kedua tahu, ya. Hos, Sesi kedua ya. ya. Di Pertanyaan situ saya jadi, lagi. Di situ sudah Ini tidak satu- bisa jawab ya dia baru ya. satu pertanyaan. Dia tidak bisa Sekarang menjawab ya. pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dia Dengar, sudah dengar, dipatahkan dengar, tadi ya. dengar, dengar, Sudah dengar, dipatahkan dengar, tadi ya. dengar, dengar. Ya, Saya sudah baru satu dipatahkan pertanyaan. tadi. Oke. Saya masuk ke pertanyaan kedua. Kamu tidak bisa menjawab ya. Tidak bisa menjawab. Al-Quran Ya. mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidak bisa menjawab Janganlah ya. engkau mengikuti Sudah, langkah-langkah syaitan. sudah patah, Sebab sudah patah, syaitan itu ya. adalah musuh yang nyata Janganlah bagimu. engkau mengikuti langkah-langkah setan. Pertanyaan Mengapa saya, dia mengutus setan-setan? ada tidak perintah di dalam Bible
untuk jangan mengikuti langkah-langkah setan. Tunjukkan dalilnya, silakan. Saya jawab dengan dalilmu. Saya jawab dengan Satu. surat Maryam 83. Di situ Dua. dikatakan bahwa dia mengutus setan-setan. Tiga. Jadi di situ apakah dia Empat. tidak bersekutu dengan setan-setan? Yang Lima. jelas di situ dikatakan Enam. bahwa dia bersekutu. Jadi Tujuh. apa yang kamu katakan itu cuma mulut besar, Delapan. yang tidak berilmu. Argumenmu Sembilan. sudah dipatahkan. Sepuluh. Selesai di situ. Clear, Dalam ya? Al-Quran dikatakan clear di situ ya. tattabi'u khutuwati Itu syaitan, jangan pembohong. Di mengikuti situ langkah dikatakan setan. dia mengutus Sebab setan-setan. setan Apakah itu adalah musuh nyata bagimu. Sekarang saya masuk ke Sudah pertanyaan kedua. dipatahkan ya? Sudah Tolong dipatahkan tunjukkan dia ya? di dalam Oke. Bible Oke, ada sudah larangan dipatahkan dia mengikuti ya? langkah-langkah syaitan. Ini pertanyaan kedua. Satu, mana jawabannya? Nah, Dua. tadi sudah Tiga. dipatahkan. Apalagi Empat. kamu? Apakah Lima. ilmumu cuma segini semua? 6 7 Sudah dipatahkan, malu dia. Malu dia. 10 nggak ada teman-teman, nggak ada jawaban. Malah Sudah yang dipatahkan. ada di dalam Sudah kitab mereka dipatahkan, adalah Sobat. Sudah perintah dipatahkan mengasihi tadi. setan. Perintah Mana dalilnya? mengutus Mana dalilnya? setan-setan. Di situ Kasihilah dikatakan. musuhmu. Musuh mereka itu adalah setan, tetapi diperintahkan untuk mengasihi setan. Ya, Itu fakta. jadi di situ tidak ada ayatnya ya, jelas teman-teman ya, Satu-satunya tidak agama ada di atas alat. muka bumi ini Ya, yang mengutus setan-setan diperintahkan siapa? Yang mengasihi bersekutu setan dengan setan-setan hanya siapa? Di situ sudah Kristen dikatakan saja. ya. Itu yang Jadi pertama. semua itu diperintahkan Yang untuk kedua. memuliakan setan-setan karena Iblis Allah itu merasuki Yudas. mengutus setan-setan. Di Yudas situ mempersembahkan jelas, jelas di situ. Ya. Yesus disalibkan. Bang, Hasil sudah daripada dipatahkan. kerja Turunkan aja, setan. turunkan aja, Bang, Kemudian orang ini, Bang. Yesusnya disalibkan. Turunkan aja, Bang. Siapa yang menyebabkan Yesus disalib? Sudah dipatahkan. Gak bermutu, gak Dengan bermutu. kerjanya. Gak bermutu, turun. Sudah tidak bisa. Ya. Ini Percaya kepada siapa? Tan dulu belum selesai nih, Bang Juma mohon. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Tan dulu ini belum selesai, sabar. Nih. Sebab Allah mengutus anaknya, mengutus Anaknya. Iya, Jadi terus pertanyaannya Bang Juma, utusannya Yesus tuh Yesus diutus sebagai apa gitu? sebagai anak, sebagai hamba berarti. Bukan, nih. Loh. Anak itu hamba, anak Tuhan itu hamba Tuhan. Baca Amsal, buka Amsal 3 nomor 11 12, coba. Ya, kalau menurut saya kan sebagai Tuhan, kalau menurut Bang Juma sebagai hamba. Kita lihat dulu ya sebagai hamba, coba. Ya, Amsal berapa? Amsal 3 nomor 11 12. Habis itu kamu buka Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul. Aku kalau buka Alkitab nggak pernah bisa cepet, pelan-pelan Bang Juma. Oke. Iya, Amsal berapa? 3 Bapak tadi? Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ya. Ini ya. Baca. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayanginya. Ya, berarti Yesus adalah disebut anak sama dengan apa? Apa ini? Iya, Mana? itu. Mana? Itu. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berarti anak di sini hamba atau anak beneran? Kalau di sini sih anak beneran ini. Mana ada? Ini ayah Tidak, kepada hai anak. anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya, karena sebab Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berarti Bang Juma salah tafsir ini, salah tangkap. Bang Juma salah tangkap. Hah? Salah tangkap, Oh, salah makna. Salah makna. Jadi Iya. jadi maksudnya anak-anak Tuhan itu berarti Anda ini Tuhan juga. Kan tadi saya bilang anak tunggal Allah, beda sama ini. Kok anak tunggal? Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus itu sebagai anak tunggal, sedangkan Israel itu anak sulung? Nah, ini ada nih ayatnya, mau saya kasih lihat. Iya, sekarang Israel itu anak sulung. Siapa? Israel. Iya.
Iya, mungkin, nggak tahu. yang- Coba datanya Bang Juma aja nggak apa-apa. Anda coba tunjukkan di mana Yesus disebut sebagai anak tunggal, sementara disebut anak tunggal di sini Anda ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Jelas. Bagaimana kalau dikatakan dia sebagai hamba? Saat menjadi manusia, mungkin, iya. Mati meja. Nih, Hmm. nih ya kita baca pelan-pelan ya. Ya, Kelihatan nggak ini? kelihatan. Baca ya, ini. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Ya. tetapi anak tunggal Allah. Oke. Ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke. Anak tunggal Allah ini, Oke, Yesus Kristus. Saya ajarin. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Allah. Ya, Tetapi Tuhan. hambanya yang tunggal, yang ada di pangkuan Tuhan. Dialah yang, apa bahasa Yunaninya menyatakan di situ, apa bahasa Yunaninya? Apa bahasa Yunaninya? Aku mesti buka Bible Hub ini. Exegomai, artinya dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan. Nah, bagaimana penjelasan Yesus tentang Bapa? Bisa dilihat? Enggak, saya tanya dulu. Bapa ini, menurut Yesus, Bapa yang mengutusnya itu bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Berarti Yesuslah yang harus didengarkan, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Betul. Tak ada orang pernah. Yesus bisa dilihat tidak? Yesus sekarang tidak bisa dilihat. Iya dong, sekarang kan kita ngomong sekarang. Apa bedanya dengan Nabi Musa? Apa bedanya dengan yang lain tidak bisa dilihat? Bedanya? Apa bedanya? Bedanya Yesus bisa kita berdoa kepadanya. Yang lain tidak. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Dan dulu ini yang makna anak tunggal Allah mengerti tidak nih Bang Juma? Saya paham dia utusan yang datang kepada Bani Israel, kekasih, Kalau hamba paham- yang suci. Kalau Itu paham, hambanya Bang Juma- tuh. Bang Juma paham nggak pengertian di pangkuan Bapa ini? Ya, saya paham, saya ngerti. Yesus itu anak yang dikasihi, hamba yang disayangi. Bang Baca, Juma saya akui gurunda di Islam, tapi kalau di Kristen saya rasa tuh Bang baca Juma belum Kisah gurunda. Para Rasul 4 nomor 27. Coba. Sebentar. Kisah Para Rasul berapa? 4. 4. Oke, ayat. Coba 27. Oh iya, sabar lah. Hmm. Nah, ini kotaknya kecil nih, coba gede nih, enak ini. Tapi aku sebentar aja ya Bang Juma. Ya, nggak apa-apa. Kecewa aku ngobrolnya sama Bunda Nora nih sebentar nih. Nggak bisa kamu ajarin ikan berenang, nggak bisa. Ya, Kami umat Islam lebih paham Bible dari kalian. kalau ajaran Islam iya memang, tapi kalau kekristenan sih ya Bang Juma mesti sekolah Alkitab dulu. Oh enggak, suruh dosenmu belajar sama saya. Bang Juma mesti dibaptis dulu lah. Oh, nenek lu kiper. Coba kamu baca itu. Ya, ini saya baca ya. Heeh. Sebab sesungguhnya, aduh, ini siapa lagi? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Nah, Siapa Yesus di situ? Yesus di sini hamba. Udah selesai kan? Tapi Bang Juma ada satu yang Apalagi? kelewat. Bang Juma ada satu yang kelewat. Lihat dong. Apalagi? Ini Herodes dan Pontius Pilatus. Artinya hamba ini waktu di zaman Herodes dan Pontius. Alamak, pencipta alam semesta pernah menjadi hamba. Loh, ada ayatnya? Pencipta alam semesta pernah menjadi hamba. Pernah ada ayatnya. Mana datanya pencipta alam semesta pernah menjadi hamba? Mana? Sabar, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita santai aja Bang Juma. Bang Juma ini. Emang siapa yang nggak santai? Iya, siap-siap. Saya menghormati Bang Juma, makanya santai nih kan. Iya, Nah, wajib. ini, yang walaupun Yesus Kristus ya, Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan lain sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang. Baca selanjutnya. Baca. Ayo, boleh. Dan dalam keadaan- Baca lagi nomor 9-nya coba. Baca. Terlalu kecil. Baca nomor 9, baca. Apa dia katakan di nomor 9?
Langkai boleh. aja itu. Nomor 9. Kan dulu ini kalau buru-buru yang di bawah nanti nggak paham ini, kasihan. Baca nomor 9-nya, kuncinya di 9 Iya. dan 10. Iya, kalau buru-buru ini kan 900 netizen nanti tersesat ini, kasihan. Makanya mesti Iya, justru pelan-pelan. kamu yang sudah sesat nyembah anak orang. Ya enggak lah. Loh, enggak pula. Maria melahirkan ayam rupanya. Nomor 9 10 lah. Nomor Ini 9 sabar, 10. kan saya Coba lagi coba. bacain Bang, ini lagi bacain, sabar ya. Nah, Nomor ayat 8 nomor 9 10 baca. Iya, ini saya bacain 8-nya dulu lah, jangan lompat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan Iya. sampai mati di kayu salib. Ini juga bukti bahwa Yesus benar disalib. Oke. Kata Paulus, nabimu. 9. Paulus kan Rasul Yesus. Menurut Menurut Paulus dan menurut Yesus. di mana Yesus pernah mengatakan tentang Paulus? Di mana? Ada ayatnya. Di mana? Di Iya, mana? tenang, Baca aja tenang, dulu, tenang. baca dulu ini. Baca dulu. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Siapa? Yesus. Dia. Dan dulu kenapa ketawa ini? Dia tertawalah Allah meninggikan Yesus. Ya ini. Merendahkan diri jadi seperti manusia. Iya. Lalu supaya dalam nama Yesus apa tuh? Artinya Nomor 10 ya apa coba. levelnya. Artinya Allah meninggikan Yesus dan memberikan kepadanya. Coba baca, jangan diloncatin. Nah, iya. Meninggikan dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama. Nah, Jadi, sekarang di Bang situ Juma, kalau ada dengar, di situ ada berapa pribadi? dua. Dua pribadi. Yang menjadi manusia mati di atas tiang salib tadi siapa? Yesus. Yesus. Berapa pribadi di situ? Dua. Dua juga. Terus Artinya apa? yang mati siapa? Yang mati siapa? Yang Tuhan Yesus. atau yang manusia? Yesus yang manusia sebagai Nah, manusia. berarti yang mati di atas tiang salib manusia bukan? Betul. Berarti kan Tuhan dah selesai. Tapi apa? Tapi Bang Juma, kalau ayat ini baca nih, mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Ini artinya, Bohong. Bang Bohong. Juma, tahan dulu, Itu Bang Juma. bohong. Paulus Saya telah menipumu. Paulus telah menipumu. Gini Bang Juma, artinya Bang Juma mulai sekarang berdoa harus dalam nama Paulus Yesus. telah menipumu. Asisten Nabi Musa siapa namanya? Penerus dan penulis Taurat setelah Nabi Musa siapa namanya? Harun. Ya, itu adiknya yang satu. Siapa ya? Syaitan illa gurura. Setan itulah yang telah memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi si iblis ini menipu mereka dengan mengatakan Adam itu mewariskan dosa. Padahal, coba bayangkan, di dalam Bible sendiri ini abang-abang, ketika kemudian Adam alaihissalam tahu dirinya itu Adam serupa dengan Tuhan, tidak tahu kalau dirinya dalam keadaan telanjang. Nah, sekarang saya balik nanya ke keadaan telanjang, Pak. Bapak, yang bertanya tadi, yang bertanya tadi saudara Ibrani ternyata. Saudara Ibrani, saya mau nanya, apakah kambing itu sadar kalau dirinya dalam keadaan telanjang?
Tidak sadar, tidak. Tidak sadar. Nah, ini saudara Ibrani suaranya bagus. Jadi kalau kambing tidak sadar dirinya telanjang tapi tetap aja melakukan apa bedanya dengan Nabi Adam? Dia akan selalu melakukan dan anak cucunya akan bertambah banyak. Apa yang terjadi? Maka manusia tidak akan mengetahui baik dan buruk. Kalau dunia ini dipenuhi manusia yang tidak tahu baik dan buruk, kira-kira komputer ada enggak? Pesawat ada enggak? Rumah ada enggak? HP ada enggak? Hah? Ada enggak negara ini? Ada enggak kehidupan beradaban? Tidak ada. Maka dunia akan diisi oleh hewan-hewan atau manusia-manusia yang tidak ubahnya seperti kera. Nah, sekarang permasalahannya adalah, maukah kita berterima kasih kepada Adam alaihissalam dengan makannya dia ilmu pengetahuan baik dan jahat, atau kita mau mengutuk dia? Ayo, mari saya rangsang otak kirinya saudara Ibrani dan kanannya sekalian. Kalau nggak bisa berfungsi, biar kejedukkan sekalian ke tembok. Apakah kita ini harus berterima kasih kepada Nabi Adam, atau kita justru mengutuk dia disebabkan karena dialah kita kemudian jatuh ke dalam dosa? Coba jangan pakai HP ya seperti itu. Hidup dia. Hidup. Ini ada tabung gas dikasih roh bicara. Jangan pakai HP. HP, kami pakai HP, kami beli. Budak-budak kami siang malam habiskan waktu sampai kepalanya botak, licin untuk membuat benda-benda barang-barang yang kami butuhkan dalam hidup kami. Wahai budak, ya paman, buatlah HP, di mana HP itu bisa kami bicara antar saudara kami lintas daerah, lintas wilayah. Baik, Ndoro, dibuatlah siang dan malam. Begitu selesai. Nah, ini upamu. Ini upamu. Ya udah, makasih ya. Iya paman. Umat Islam itu paling hebat, tinggal bayar pasukan-pasukannya, tinggal bayar kurir-kurirnya, semuanya udah selesai. Bang Suma pingin ke Jakarta. Kamu apa paman? Bikin pesawat, saya mau terbang ke Jakarta. Baik paman. Habis waktu kalian untuk memenuhi kebutuhan kami. Begitu kalian mati, neraka. Kami terpenuhi kehidupannya di dunia, lagi-lagi terpenuhi kehidupan kami di surga. Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir. Jadi besok saya minta kepada para budak-budak saya, tolong buatkan saya sendal yang begitu saya pakai tombol tik, langsung melayang, saya ada di kantor. Oke ya? Tinggal saya tunggu. Habis itu nanti tinggal kamu kasih, paman, ya kenapa? Ini harganya sekian. Oke, kau ambil duit. Nah ini, mari sendalnya, gitu ya. Habiskan waktumu, biar kepalamu botak sekalian untuk menemukan temuan-temuan yang lebih hebat. Biar kami nanti upah kalian dengan duit yang kami punya. Oke, cukup. Kembali kepada tema. Jadi harusnya kita itu berterima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat. Allah itu maha penyayang. Allah memberikan kemudian kesempatan kepada Adam untuk bertaubat, untuk melihat dan mempersaksikan kepada para malaikat. Hei kalian yang memprotes ketika aku hendak menciptakan Adam, kalian protes kan? Iya Tuhan. Nah sekarang lihatlah makhlukku. Subhanallah, luar biasa ciptaanku yang kubuat dengan tanganku sendiri. Adam dalam bentuk fi aksani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Tengoklah dia ketika dia melakukan kesalahan, bertaubat. Adakah anda melihat iblis itu bertaubat kepada aku? Tidak. Ya, karena mereka sombong. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir itu sahabat karib dengan iblis. Sama persis, gak ada bedanya, cuman tubuh aja yang mereka berbeda. Tapi hakikatnya antara orang kafir dan setan itu adalah saudara yang paling akrab, dan mereka sama-sama durhaka, saling membantu untuk mendurhakai pencipta alam semesta. Tengok mereka menyembah kepada sesama makhluk, sama seperti setan. Disuruh hormat kepada Adam, gak mau. Kembali kepada tema ya. Tadi ada tabung gas dikasih roh berbicara. Nah sekarang
Apakah Adam ini mewariskan dosa? Tidak. Tidak. Adam mewariskan kepiawaian, kemahiran, kecerdasan, kepintaran kepada keturunannya. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, maka hidup kita akan seperti bembe. Bicara pun kita tidak bisa, karena akal nggak berfungsi, nggak tahu baik dan buruk. Bukan sih kalau keturunan Adam kayaknya ya, karena tidak disetting lidahnya untuk bunyi itu. Mungkin kayak gitulah ya, setidaknya kayak gitu, karena settingan lidah, tenggorokan dan bibir serta paduan antara gigi kita itu melahirkan suara yang merdu. Oleh karena itu, andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, ya kita nggak tahu. Terus bagaimana mau jadi pemimpin, Cahayu? Perintahnya jadi khalifah di atas bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin. Tapi menjadi pemimpin, sadar dirinya telanjang aja kagak. Mau mimpin apa ini coba? Saudara-saudara, kita lihat sekarang nih, kalau misalnya nih sebuah negara pimpinannya ke kantor dalam keadaan telanjang bulat, kira-kira apa yang terjadi? Nggak bisa jadi pemimpin. Maka wahai saudaraku Kristen, tinggalkan ajaran yang konyol seperti itu. Tinggalkan ajaran yang mengajarkan Anda menjadi sedeng. Mana mungkin manusia ditunjuk jadi pemimpin, tapi sadar dirinya telanjang aja kagak. Bayangkanlah kalau Pak Bom Bom memimpin gereja jemaatnya dalam keadaan telanjang. Cenat, cenut, cenat, cenut, cenat, cenut. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Jadi gitu ya Pak, siapa tadi namanya? Pak siapa? Sahabat kita tadi? Pak Coto siapa? Terima kasih atas pertanyaan. Pak Joto. Siapa? Pak Nyoto. Ya, mudah-mudahan pertanyaan seperti ini membangun kemudian alam bawah sadar, alam sadar kita dan alam bawah sadar kita itu kemudian untuk bisa ya menerima edukasi yang baik. Teman-teman yang sudah paham ilmunya kembali untuk mengingat, teman-teman yang belum paham segera untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Segera begitu untuk sementara, saudara-saudara. Saya kalau jadi orang Kristen malu menggunakan nama Ibrani, karena saya nggak bisa bahasa Ibrani dan kitab saya tidak diketahui dari mana asal usulnya. Sekira begitu sementara teman-teman, saya pamit ibadah 10 menit insya Allah kurang lebih. Nanti kita kembali mengudara lagi. Lanjut saya serahkan kepada Kiai Haji Dalbo, silakan.